Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Besan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Besan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Besan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network teman-teman. Jadi kita akan cek di P-Block Explorer. Jadi kita akan melihat update langsung. Ini kita lihat di P-Block Explorer untuk koin P mining reward yang telah dimigrasi. Itu ada sekitar 7 miliar koin P teman-teman. Jadi 7 miliar 43 juta koin P. Kemudian untuk mining reward yang masih terkunci ada di angka sekitar 5,5 miliar, 5,1 miliar. Kemudian untuk yang unlock mining reward ini ada sekitar 1,8 miliar koin, dan sirkulasi supply yang beredar itu ada sekitar 7 miliar teman-teman. Jadi efektif total supply kurang lebih R65% di angka 10 miliar koin, maksimal supply 100 juta teman-teman. Jadi untuk yang beredar di market itu ada sekitar 7 miliar koin teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat beberapa entitas atau perusahaan atau exchange yang telah bekerja sama dengan P-Network yang telah terverifikasi. Di sini kita melihat ada OKX, Bitget, Maxi, Get.io, Pionex, dan Bansa teman-teman. Jadi kelihatannya untuk Coinbase, kemudian untuk Kraken dan Binance itu belum lulus KYB teman-teman. Jadi ini, nah sekarang kita akan melihat untuk pergerakan harga teman-teman. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi. Ini aplikasi sederhana yang bernama Atas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mendownload Atas ini silakan ketik saja Atas software. Kita akan melihat untuk pergerakan harga dari P teman-teman di market Bitget Future. Ini kita lihat untuk POC, point of control. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada POC. Jadi POC ini adalah harga di mana volume transaksi terbesar, pertemuan antara pembeli dan penjual itu bertemu teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepingin tahu pergerakan koin P itu bisa memakai aplikasi yang bernama Atas. Jadi di sini kalau kita lihat di POC-nya, point of control, ini terjadi volume transaksi terbesar itu di harga 0,58 teman-teman. Jadi kalau teman-teman geser ke sini, ini kalau kita luruskan ikuti garisnya, ini adalah point of control 0,58. Jadi banyak seller maupun penjual, volume transaksi tertinggi itu di angka 0,58 teman-teman. Tapi ternyata harganya hari ini amblas ke bawah, tetapi kalau kita lihat untuk per hari ini mulai bergerak naik lagi kembali ke arah POC. Kalau dia breakout itu nanti kita akan bisa lihat pergerakan harga teman-teman. Nah kemudian kita akan cek di sini dengan menggunakan delta teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kemarin tanggal 6 Mei, ini video saya buat tanggal 7, itu di candlestick hari, ini penjualan sangat luar biasa teman-teman, terjadi penjualan masif besar-besaran koin P. Kita lihat di sini, ini adalah transaksinya teman-teman. Ini ada penjualan sampai 1 juta koin P, intinya total penjualan sampai
2 juta teman-teman. Jadi kalau kita lihat di indikator delta ini adalah akumulasi teman-teman. Jadi akumulasi perbandingan antara pembeli dan penjual. Jadi kalau misalkan contoh tanggal 4 kita lihat di sini deltanya nilainya positif 309.000. Artinya kalau positif itu berarti untuk koin P itu didominasi oleh pembeli teman-teman. Tetapi selama 3 hari berturut-turut ini indikator delta menunjukkan negatif. Kita lihat di sini tanggal 5 Mei 135.000. Ini minus 135.000 koin, artinya posisi penjual lebih besar. Kemudian di sini juga terjadi penjualan minus 2 juta koin P. Jadi di sini pembeli lebih besar teman-teman. Jadi kalau memakai indikator delta di software atau aplikasi atas ini kita lihat ini 3 hari berturut-turut posisi penjual lebih banyak dibanding pembeli teman-teman. Kemudian kita akan cek langsung untuk di coin market cap teman-teman. Kita lihat pergerakannya. Hari ini kita lihat ini 0,58, jadi sama seperti yang kita lihat di sini. Di point of controlnya ini ada di angka 0,58 teman-teman. Jadi harga pembeli, pertemuan pembeli dan penjual dengan volume transaksi terbesar itu ada di angka 0,58 teman-teman. Jadi tarik menariknya di sini. Jadi 0,58 ini bisa juga dikatakan sebagai area support atau resisten teman-teman. Jadi banyak orang melakukan pembelian ataupun penjualan. Jadi kalau yang mau membeli itu memang bagusnya di area POC teman-teman. Tapi nanti kita akan cek lagi menggunakan moving average teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk P hari ini menempati peringkat ke-27 di coin market cap dari sekitar 9.766 proyek kripto yang ada di coin market cap. Ini coin P menempati peringkat 27, diperdagangkan di nilai POC point of control. Ini adalah 0,5805. Jadi mengalami penurunan sebesar 1,16% teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Ini sebenarnya kalau kita lihat dari indikator menggunakan software atas ini di deltanya tadi, ya seperti yang kita bahas, ini hari ini masih didominasi pembeli teman-teman. Coba kita lihat di deltanya untuk hari ini. Nah, ini kalau kita lihat di Bitget Future, ini masih minus 7 teman-teman. Minus 7.000, artinya angkanya masih minus, berarti walaupun candlenya hijau, tetapi pembeli masih lebih dominan teman-teman. Mohon maaf, saya koreksi. Kalau minus ini seller teman-teman, penjual masih lebih dominan walaupun candlenya mulai beranjak menjadi hijau. Namun kita akan cek lagi di sini, kita akan cek dengan menggunakan MA cross teman-teman. Namun seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga kalau teman-teman mau melakukan pembelian, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di sini memakai indikator MA cross, kita lihat MA50 masih berada di bawah MA200, trennya masih tren penurunan teman-teman. Walaupun ini angkanya adalah harganya adalah harga point of control, harga POC, tetapi karena trennya ini belum ada momen golden cross, MA50 belum memotong MA200 ke atas. Ini saran saya lebih baik uangnya disimpan dulu teman-teman. Jadi kita tunggu MA ini memotong MA200 ke atas, baru kita melakukan pembelian. Dan ini juga kenapa teman-teman saya suruh tahan uangnya. Karena yang pertama MA50 masih berada di bawah MA200, trennya masih penurunan. Kemudian yang kedua, ini masih deltanya masih minus teman-teman. Jadi 3 hari berturut-turut minus 135.000, minus 2 juta, minus 7.000, deltanya masih minus, berarti di sini kalau angkanya delta minus berarti untuk posisi penjual itu masih lebih dominan daripada posisi pembeli koin P teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.